Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, Saudari Ali Ramdhani dan Saudara Ari Ramdhani dan Saudara Falsa. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Ari dan Saudara Falsa. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini yaitu saya dosen pembimbing kedua, lalu dosen pembimbing pertamanya Bapak Yadara Buloh, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Ade Saputra dan Dewan Penguji kedua berhalangan hadir yaitu Bapak Budi Arifitama dan akan digantikan oleh Bapak Yadara Buloh. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana hasil skripsi sudah disampaikan melalui invitation email. Sebelum dimulai, silakan Saudara Ari dan Saudara Falsa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi berlangsungnya acara ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Ari dan Saudara Falsa. Di kesempatan yang istimewa ini, kita akan menggabungkan jadi satu. Jadi sekarang ada sesi pertanyaan. Nanti silakan saya persilakan pada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama kepada Bapak Ade Saputra. Silakan bertanya untuk Saudara Ari Ramdhani dan Saudara Falsa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Selamat pagi jelang siang ya Ari Ramdhani dan Falza Fahrezi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih rasanya sudah masuki tahapan terakhir ini nih? Senang sih Pak. Kalau boleh tahu apa nih yang bisa di-sharing kira-kira apa yang teman-teman lakukan bisa sampai masuk ke sidang akhir ini? Mulai dari Ari dulu lah. Oke. Saya ini yang saya kasih tahu berupa judul saya dulu ya Pak. Boleh. Apa di share screen atau cuman di ini dong? Kamu cerita aja, bebas saja. Jadi saya itu bikin rekayasa untuk implementasi algoritma Cummins dalam klasterisasi biji kopi berdasarkan penjualan untuk pemenuhan kebutuhan pasar. Oke. Dan apa nih yang kamu lakukan penelitiannya? Lebih kemana bahasnya? Penelitian ini tuh ditujukan buat pengelompokan data dalam hasil penjualan dalam hasil penjualan dari produksi biji kopi itu berdasarkan nilai ekspornya Pak. Biji kopinya semua biji kopi kah atau ada spesifik? Jadi biji kopinya itu udah berupa produk yang sudah diolah. Jadi ada biji kopi robusta yang sudah disangrai dan ada yang mengandung kafein atau tidak mengandung kafein Pak. Oke. Terus ada juga dari biji kopi robusta itu juga pengolahannya sama, ada yang sudah ada kafeinnya atau yang tidak ada kafeinnya. Ini biji robusta dari mana nih, kalau boleh tahu? Kebetulan saya dapat dari Badan Pusat Statistik. Ini datanya dapat dari website. Itu diceritakan di situ kalau data itu pengolahan biji kopi yang ada di Indonesia. Dan kebetulan biji kopi tersebut diekspor ke luar dengan nilai yang berbeda-beda. Oh, ekspornya ke negara mana aja? Banyak Pak. Jadi di data tersebut ada dari Amerika, ke Brazil, terus ke Jerman. Oke. Di Asia ada, di Eropa juga ada Pak.
Ini persentasenya paling banyak ke negara mana? Maksudnya ke wilayah mana? Nah, kalau buat presentasinya, saya tuh cuma ngitung nilai ekspornya doang, Pak. Oke. Jadi gimana nih hasil Nah, terakhirnya? jadi untuk menentukan data tersebut, biji kopinya itu dari beberapa data, itu kan saya ngolah datanya itu dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2018 yang disediakan dari website tersebut. Berdasarkan berdasarkan nilai jual ekspor yang tercantum di sana. Jadi ada Oh iya benar, ada lima satu kelas yang berisikan 5 produk dengan nilai tertinggi. Apa aja? Jadi ada Robusta yang sudah disangrai. Terus jadi ada Arabica Robusta yang sudah disangrai dan mengandung kafein. Lalu juga ada Arabica biji kopi Arabica yang sudah disangrai namun tidak mengandung kafein. Jadi ada berapa? Ada 5? Ada 5 dan itu sebenarnya produknya dalam jenis komoditi yang sama. Oh, oke. Oh, ada ya maksudnya yang jenis kopi yang nggak mengandung kafein. Jadi proses sangrainya itu Pak yang bikin biji kopi tersebut tidak mengandung kafein. Oke. Berarti bisa dilihat dari ininya ya, lama atau ininya sangrainya ya. Oke, kamu suka minum kopi nggak? Saya suka Pak. Apa tuh? Arabica, Robusta? Lebih ke Arabica sih Pak. Oke. Ya, jadi paling nggak kan kamu dapat gambaran juga kan ya. Iya, jadi jangan jadi peminum aja, paling enggak ya dapat ilmunya lah dari sisi mungkin ekspornya ya. Mudah-mudahan. Baik, kalau Falza bagaimana? Gantian bisa ini? Ya, Pak, saya di sini membuat judul yaitu Clustering Ornamental Plants Turnover Data Using Cummins Algorithm to Predicate the Continuous of Ornamental Plant Sales Business. Jadi saya bikin itu dia untuk mengolah data omset dari penjualan tanaman hias yang ada di Pasar Rawablong, Pak. Kenapa ngambil di pasar situ? Pasar Rawablong? Iya, soalnya saya ngambil datanya itu dari website Open Data Jakarta dan yang di situ tersedianya hanya dari Pasar Rawablong saja. Oke. Terus kelanjutannya gimana? Iya, jadi datanya itu saya olah menggunakan algoritma kami. Jadi untuk menentukan ini Pak, data omsetnya itu untuk menjadi acuan bagi si penjual yang ada di pasar itu untuk memprediksi keberlangsungan bisnisnya atau bisa mencari lagi strategi penjualannya. Jadi selama ini ada nggak gambaran di pasar Rawablong? Pasar bunga Rawablong. Pasar bunga Rawablong. Itu di daerah mana sih? Saya kurang tahu juga sih Pak spesifiknya. Cari tahu lah. Iya. Kali-kali searching doang. Kalau saya kan baru dengar, jadi wajar aja nggak tahu lokasi di mana. Jadi selama ini bagaimana di pasar tersebut? Maksudnya penjualannya bagus nggak? Apa memang jadi sentral penjualan hiasan, bunga hias di sana? Kalau dilihat dari data yang ada sih Pak, dia itu komoditi tanamannya itu terbilang lumayan sangat banyak Pak. Dan dari yang saya dapat itu datanya ada 74 jenis tanaman. Dari bulan penjualannya itu dari bulan Januari hingga Desember. Itu tuh beragam Pak. Ada yang beberapa tanaman yang bulan Januari mungkin dia omsetnya lumayan, nanti bulan berikutnya bisa 0. Kalau dari data yang ada. Berarti tergantung trennya lah ya semacam itu ya. Ya mirip kayak inilah pasar saya lupa yang di Depok ini yang jual ikan hias ya, itu juga kan seperti itu kan mirip-mirip. Ya itu paling nanti coba kamu cari tahu lah, paling nggak kalau ditanya orang di mana nih pasarnya kan orang kan
nanti kalau kamu banyak cerita di situ pasti tanya mana nih, dia mungkin tertarik pengen beli atau pengen lihat pasarnya, kan kamu bisa oh nih di sini aja rekomendasinya di sini gitu kan, paling gitu. Jangan jangan hanya penelitian aja kamu kerjain. Oke. Kamu ini apa pencinta tanaman hias nggak? Atau Enggak, Pak. cuman Tapi penelitian aja? mama saya iya, Pak. Oh gitu. Ya, Kenapa? jadi mau nggak mau saya belajar juga kan, bantu nyiram juga. Oh, oke. Ya, karena ya kan juga kayak tadi kan ada yang memang penyuka kopi, ada juga penyuka tanaman hias ya. Nah, jadi ya sebenarnya sih penelitian-penelitian yang teman-teman lakukan ini kan jadi ngebuka mata teman-teman juga kan, peluang-peluang apa yang ada atau apa namanya ya keadaan seperti apa sih, baik itu mengenai ekspornya, terus juga peluang yang di pasar rawa gemblong Rawabelong. rawa blong ya, saya belum pernah dengar sih. Tapi masih di daerah eh, apa namanya Jawa Barat atau gimana sih? Nggak Di tahu juga ya. Jakarta, Pak. Oh Jakarta, oke. Ya, 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 ya. Kan jadi saya juga tahu tuh. Nah, ternyata di Jakarta ada. Saya kira selama ini cuma di Jawa Barat doang. Jadi kira-kira dalam kurun waktu itu tahun berapa sih? 2018 ya? Saya dapat data 2019, namun di website-nya dikasih keterangan dia terupdate terakhir 2020 bulan Maret kalau nggak salah. Oh, terus selama masa itu jenis apa jenis tanaman apa yang kira-kira apa ya yang peminatnya banyak ataupun memang laris manis ya yang laku? Ada nggak kira-kira misalkan datanya? Di hasil pengelompokan datanya, Kenapa? di sini dia, kalau dari hasil pengelompokan datanya di sini aslinya itu yang dilihat yang paling banyak yang omsetnya naik terus setiap bulan itu pihong, Pak. Jenis pohonnya, Apa namanya? jenis tanamannya pihong. Pihong. Apa tuh? Kamu udah searching nggak? Belum sih, Pak, kalau buat tanamannya. Oke, saya juga baru dengar tuh. Pihong biasa tulisannya. Pihong. Pihong biasa aja tulisannya. Iya. Saya coba carilah. Pihong ya. Kalau apa? Kayak Monstera atau apa gitu ada nggak masuk daftar itu? Daftar di Ya maksudnya jenis tanamannya ya? maksudnya yang peminatannya pembelinya ya paling tinggi. Oh, iya, ada, Pak, ada. Ada. Kalau 5 besar apa aja sih? Kalau 5 besar, Yang kira-kira aja yang kamu sempat dapat dari data itu. kalau yang dilihat dari kasat mata saya sih, Pak, dari data yang langsung dari websitenya sih, ya tadi itu pihong, mawar, terus apa lagi ya? Mawar, melati paling sih, Pak, yang bunga-bunga gitu aja. Oh, bunga biasa aja ya, bukan mawar, bukan yang lebih jenis ke tanaman spesifik. hias kayak monstera, terus juga, aduh, saya banyak lupa lagi malah. Ya kadang mint juga ada, tapi kalau mint biasa sih, karena kebanyakan orang kan untuk kebutuhan sehari-hari aja kan. Apa lagi ya? Karena tapi itu 2019 ya, 2019 kan belum masuk COVID ya, Pak. Nah itu sebenarnya bagus tuh kalau misalkan kamu apa namanya, ya tapi ini nggak tahu kan kamu kan udah selesai nih ya, mungkin untuk adik kelas nanti bisa direkomend juga. Di tahun 2020 itu pasti bakalan lebih banyak variasinya lagi karena kan satu sisi banyak orang yang di rumah aja ya kan, terus juga ya ada beberapa tanaman yang mungkin memang dicari memang ya pertama mungkin dari hobinya ataupun juga dari manfaatnya mungkin ya, itu yang saya perkirakan. Jadi sebenarnya trennya bagus juga tuh kalau misalkan digali di tahun 2020 lah ya. 2021 kan belum, nih lagi masih berjalan kan. Itu. Oke, jadi ini baik Ari dan Falza udah publish ya ininya? Saya baru accepted saja, Pak. Tadi gitu. revisiannya saya baru kirim ke Pak Yada. Oke. Di mana? Di apa? Saya di IC2IE, Pak, di EDAS. Oh,
ini ya, proceeding ya. Iya. Kalau Ari? Kalau saya di IJMH, Pak. Itu apa tuh, jurnal atau proceeding? Saya kurang tahu, kayaknya jurnal, Pak. Oh, kamu cari tahu juga lah. Aduh, mahasiswa Iya, ini. Pak. Ya paling nggak kan kamu tahu nih, wah ini dimasukin kemana nih, ke jurnal kah atau ke proceeding. Biasanya sih kalau Pak Andi rekomnya kebanyakan di proceeding, tapi nggak tahu ya kan, kadang bervariasi juga ya. Jadi tetap dipantau aja ya, jangan sampai nanti ada revisi kamu nggak ngecek email malah nggak jadi nih kamu lulusnya ya. Ya Pak Andi ya. Jadi usahakan pantau Itu terus. untuk yang Ari sudah publish, Pak. Oh udah, oke. Jadi internasional jurnal itu. Oh jurnalnya kan. Ya, jurnal internasional. Mantap lah. Ya alhamdulillah kalau Ari udah, tinggal Falza aja ya. Tinggal usahakan pantau terus. Mungkin dari saya itu aja dulu Pak Andi. Saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Adi Saputra. Nah, sekarang kita dengarkan dari Bapak Yadara Pulo. Silakan Bapak. Bayat. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada saudara kita ini. Siap-siap. Pertama, saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, Mas Falza, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Pak Yada. Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya yang kedua saya mengucapkan selamat ya pada kalian berdua. Sudah sampai di posisi ini. Memang ini bukanlah sesuatu yang mudah ya. Apalagi kalian mengikuti jalur fast track, tentu banyak challenge dan pengorbanan waktu, bahkan biaya begitu ya. Tapi tanpa mengurangi esensi, saya kira kalian punya tanggung jawab moral ya untuk menjamin bahwasannya karya yang kalian lakukan itu memang orisinil dan sesuai yang kalian ini kompetensi kalian, keahlian kalian. Ya saya sih kan sudah tahu dua-duanya apa yang dibikin gitu ya. Saya juga bimbing gitu ya. Jadi saya kira tidak banyak apa yang mau saya sampaikan, tapi yang pesan saya nanti buat Mas Falza ya, yang akan mempersiapkan dirinya, presentasi gitu ya. Mohon dipersiapkan baik-baik dan tentunya akan membawa nama trilogi di kancah internasional. Baik Pak. Maaf ya, saya sambil gendong bayi ini. Jadi ini yang bersemangat ini bukan cuma saya juga semangat sekali melihat kalian berdua. Nah, jadi itu aja mungkin Pak Andi bisa saya sampaikan. Dan Mas Falza, saya udah nerima revisian paper kamu ya. Iya Pak. Saya akan coba cek hari ini. Saya juga nunggu yang dari Mas Ijang ya. Oke, itu aja Pak Andi. Makasih Pak. Selamat ya berdua ya. Udah ini sampai di posisi ini, tinggal nanti pengumuman kelulusan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yadara Pulo. Baik, Saudara Ari Ramdhani dan Saudara Falza, kita akan memindahkan Anda ke waiting room terlebih dahulu. Kami, dosen pembimbing dan dosen penguji, akan rapat singkat untuk menentukan apakah Anda lulus atau tidak. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu kita akan panggil kembali ke ruangan sidang ini, gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, pada Saudara Ari Ramdhani dan Falza Fahrezi, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya persilakan kepada dosen pembimbing, Bapak Sylvester Dianandi Permana, untuk membacakannya. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Bapak Adi Saputra. Sebelum dibacakan keputusan oleh Bapak Adi Saputra, akan dibacakan pernyataan yang Anda harus menjawab secara bersamaan dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Salah satu tidak bersedia, maka kita tidak akan memberikan hasil keputusan sidang pada hari ini. Gitu ya. Baik, apakah Saudara Ari dan Saudara Falza
jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi apabila diperlukan dan seluruh administrasi kepengurusan kampus. Bersedia, Pak. Bersedia, Pak. Baik. Apakah Saudara Ari dan Saudara Falsa, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam satu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Bersedia, Pak. Baik. Apakah Saudara Ari Ramadhani dan Falsa Farevi, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Bersedia, Pak. Yang terakhir, apakah Saudara Ari Ramadhani dan Saudara Falsa, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban Saudara Ari Ramadhani dan Saudara Falsa Farevi. Ini waktunya mendengarkan putusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh Bapak Ari Saputra. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Andi. Kepada Saudara Ari Ramadhani dan Falsa Fahrezi, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa Anda dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 70,00 atau nilai mutu B. Dengan ini kami, Universitas Teknologi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom, mulai terhitung pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, itu nanti bisa menghubungi dosen pembimbing. Revisi dapat dikomunikasikan lebih lanjut dengan dosen-dosen pembimbing. Demikian sidang hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, dan Saudara Ari dan Falza. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, selamat ya. Terima kasih, Pak De. Terima kasih banyak, Pak De. Terima kasih, Pak Andi.